Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ma'arif. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu SPSS. Nah, langsung saja. Jadi, ketika pertama membuka SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini terdapat menu file. Menu file ini berfungsi untuk menyimpan, membuka, atau membuat file baru. Di sini juga kita dapat mengimpor data. Kemudian ada menu edit. Jadi, menu edit ini berfungsi untuk merubah, memperbaiki, atau menyalin data. Kemudian di sini ada menu view. Menu view ini digunakan untuk mengubah tampilan pada toolbar. Kemudian di sini terdapat menu data. Menu data ini digunakan untuk mengkategorikan, mendeskripsikan, dan mengatur data dan variabel. Terdapat menu transform. Menu transform ini untuk mentransformasikan data. Kemudian terdapat menu analis. Menu analis ini digunakan untuk menganalisis data. Kemudian di sini saya sudah mempunyai data nilai ujian mahasiswa, yaitu ada 10 data untuk menginputnya pada SPSS. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah membuat nama variabelnya, yaitu nama mahasiswa. Kemudian tipenya karena non angka, jadi kita pilih tipe string. String ini adalah data teks non angka. Kemudian panjang karakternya kita atur 20. Tipe datanya string, maka demisalnya kita kosongkan saja. Kemudian label. Jadi di sini kita bisa memberikan nama, yaitu nama mahasiswa. Kemudian value. Jadi ini umumnya digunakan oleh data nominal dan ordinal untuk mempresentasikan suatu nilai numerik. Jadi ini tidak perlu. Kemudian ini untuk menentukan tampilan data, apakah data itu rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Karena ini nama mahasiswa, jadi kita buat rata kiri saja. Kemudian ada mensure, itu yang menentukan tipe datanya. Kemudian di sini ada role, jadi ini digunakan untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data. Selanjutnya kita akan membuat variabel kedua, yaitu jenis kelamin. Tipenya tetap string, kemudian panjangnya 15, desimalnya tidak ada, dan labelnya adalah jenis kelamin. Kemudian di sini kita buat variabel ketiga, yaitu nilai ujian. Karena berupa angka, jadi tipenya adalah numerik, panjangnya 4, desimalnya 0, labelnya kita buat nilai ujian. Alriknya rata tengah saja, kemudian measure-nya adalah scale, role-nya input. Kemudian setelah itu kita lihat data view sudah ada ya. Kemudian kita akan memasukkan data hasil ujian dalam SPSS. Kita copy dan kita salin. Nah, sudah ada datanya. Kemudian misalkan kita ingin mengetahui ada beberapa sih jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelas ini. Jadi kita ingin menghitung frekuensinya, yaitu bisa menggunakan deskriptif statistik. Kemudian hasil yang akan kita lihat jenis kelamin. Nah, di sini outputnya terlihat bahwa di sini outputnya terlihat bahwa laki-laki ada 5 orang, kemudian perempuannya 5 orang, dan hasil keseluruhannya adalah 10 orang. Kemudian jika kita ingin mengetahui deskriptif dari data ini, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata nilai ujian, kemudian berapa nilai yang paling kecil, kemudian berapa nilai yang paling besar, kemudian standar deviasinya berapa, itu bisa kita ketahui sekaligus satu tabel dengan menggunakan ini, klik analis, kemudian deskriptif.
Kemudian misalkan kita ingin membuat grafik hasil ujian, maka kita bisa klik Graph. Kemudian di sini kita pilih bar, kemudian klik Simple OK. Nah, outputnya akan seperti ini. Dapat dilihat yang mendapat nilai 77 ada 1 orang. Kemudian yang mendapat nilai 80 ada 1 orang, yang mendapatkan nilai 83 ada 1 orang, yang mendapatkan nilai 85 ada 5 orang, dan yang mendapatkan nilai 90 ada 2 orang. Di sini kita dapat menyalin gambar ini ke dalam Microsoft Word atau PowerPoint dengan cara klik kanan, kemudian itu bisa saja kita langsung copy ke Word. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fitur-fitur SPSS. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.